maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ustaz tidak turun ke jalan, ambo tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau tidak sanggup, kau masih sanggup turun lagi. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustaz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau, mental kami lah jadi panti jompo. Kau masih semangat lah. Takbir! Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Diceramahi di masjid, wahai para pemimpin, takutlah kamu kepada Allah. Inyo tidak mendengar, inyo tidak sembahyang Jumat. Dibuat tablik akbar, inyo tidak datang. Disampaikan di parlemen, tidak juga sampai. Maka cara terakhir adalah dengan menunjukkan perasaan. Di mana letak rasa itu? Di hati. Menunjukkan perasaan. Kata orang Indonesia, unjuk rasa. Kalau bahasa Malaysianya, tunjuk perasaan. Bahasa Arabnya muzoharat, diambil dari kata zoharo. Zoharo artinya nampak. Rasa itu nampak apa tak nampak? Ambo ulang sekali lagi. Rasa itu nampak apa tidak nampak? Mana nampak? Rasa padeh nampak? Tidak. Maleleh ailionya, maleleh hidungnya, maleleh paluahnya, baru awak padeh ya pak. Jangan tanya aja leh. Rasa cinta itu nampak apa tidak nampak? Tidak. Tapi dari raut wajahnya nampak, dari bajunya nampak, babungu-bungu. Dari dalam keluar ke baju. Jadi rasa itu tak nampak, maka dinampakkan, ditunjukkan. Disebut dia dengan tunjuk perasaan. Itulah dia unjuk rasa. Sudah mentok segala cara dipakai. Ceramah tak mempan, seminar tak mempan, lokakarya tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah, tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi mungkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi mungkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya tidak ada Mas Abi. Orang Bukit Tinggi namanya unjuk rasa wajib. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu dengan tangan. Nampak kemungkaran dengan tangan. Nampak awak orang minum khamar, kalau memang bisa dengan tangan-tangan apa? Minum khamar. Kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fabi qalbi, dengan hati. Tiga, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Orang nan unjuk rasa itu dengan apa? Dengan lidah. Nyo berjalan kaki ramai-ramai, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kau unjuk rasa tapi mau lurang habis. Unjuk rasa dibawa kulkas surang dari toko. Kau bukan unjuk rasa, itu unjuk kulkas. Jadi menunjukkan perasaan itu sepaket dengan demokrasi. Negara awak kan negara kerajaan atau negara demokrasi? Demokrasi. Yang tidak boleh unjuk rasa itu kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh, sebab dia dipimpin oleh raja. Namanya sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun anaknya yang berkuasa kini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Tak boleh unjuk rasa, sebab dia monarki.
tapi kita bukan negara kerajaan. Tapi sekarang kita sudah pakai negara demokrasi. Kalau mau menerima demokrasi, maka mesti sepaket diterima juga unjuk rasa. Karena unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pertama lewat parlemen, itulah yang diangkat anggota parlemen dari mulai kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan ada satu bentuk lagi, kalau mentok di parlemen, disampaikan melalui unjuk rasa. Lai jale ndak jo jale berarti lu makan malam. Adapun carito unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang caritonya. Boleh yang bawa cerita? Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan, supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Yang kue-kue kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad, namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale Ustaz Somad Salafi ambo duo lapi. Maka sado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan Sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustaz. Dia memang Salafi, tapi Salafi Sururi. Jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi Sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Audah masuk penjara. Syekh Uraifi masuk penjara. Penulis kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan jaleh. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ustaz tidak turun ke jalan, ambo tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau tidak sanggup, kau masih sanggup turun lagi. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustaz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau, mental kami lah jadi panti jompo. Kau masih semangat lah. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik, terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik.
mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak muda beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kalian. Kamu bisa ceramah? Nggak bisa Pak Ustadz. Nulis di kolom koran bisa? Nggak bisa Pak Ustadz. Menggambar bisa? Gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustadz Somad kami izin, kami ingin buat karikatur ceramah Ustadz, kami buatkan karikatur. Dicetaklah di percetakan di Jakarta, ceramah Ustadz Somad gambar karikatur. Pakai motor. Mengajak anak muda amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi mungkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus. Mantap. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Yang dulu lintang pukang, sekarang sudah masuk masjid. Enggak pula sesuai ujungnya. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, non berkepala, tak ada kepala, bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti seragammu akan tinggal. Betul apa tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad terbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisapnya sangat lama. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ambo kalau ceramah kama pun ambo pai, di depan ambo ada gubernur, ada bupati, itu ambo sampaikan. Saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil. Pakailah seragam kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Kalian tak perlu ceramah Pak, kalian tak perlu khutbah Pak, kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kami yang tak berseragam ini sudah bangga melihat seragam kalian. Betul? Itu yang mau sampaikan. Selama ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada harta, ambo tak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah ambo suara, badan ketek suara pula gadang. Jadi itulah mau pakai. Selama masih ada suara ini, maka ambo sampaikan. Ada saatnya nanti Abdul Somad, kata Dr. Das'ad Latif, itu nasihatnya ambo ingat selalu. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama suara kau didengar orang, kalau sudah berkumpul hamba Allah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Ada masanya nanti suara itu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak bisa bersuara lagi. Bisa tak bersuara karena putus pita suara, na'udzubillah. Bisa juga mati, innalillah wa inna ilaihi. Habis. 3 saja anak muda. Akidahnya la ilaha illallah. Jangan syirik, yang rusak akidah. Yang kedua ibadah, sholat berjamaah, bangun subuh, jangan sampai tidak sholat. Yang ketiga akhlak, tidak ada guna ilmu banyak tidak berakhlakul karimah. Al adab fauqal ilmi, akhlak di atas ilmu.